미션 let's go 트러블을 찾으러 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Risma Anita Puryani MPD dan juga Ibu Sylvia AR MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprisela Syakina Putri dengan NIM 0607 1382 12665. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Peserta Didik terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik di SMA Negeri 1 Palembang. Menjadi latar belakang pada penelitian saya kali ini adalah rendahnya motivasi belajar merupakan masalah yang dialami oleh beberapa peserta didik di SMA Negeri 1 Palembang. Motivasi belajar ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, terutama peserta didik di kelas 10 yang masih terkejut dengan sistem pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Palembang yang mengakibatkan motivasi belajar tersebut ikut menurun. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang saya angkat pada penelitian saya kali ini. Ada 3 rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Palembang. Yang kedua, bagaimana tingkat motivasi belajar dapat mempengaruhi tingkat prestasi belajar pada peserta didik. Yang ketiga, bagaimana strategi peningkatan motivasi belajar dapat diterapkan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Studi ini meneliti bagaimana pengaruh peserta didik di SMA Negeri 1 Palembang dalam memotivasi diri untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Nah, manfaat dari penelitian ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri dapat membantu peneliti memahami faktor internal serta eksternal dari motivasi belajar yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik itu sendiri. Yang kedua ada manfaat praktis, yakni hasil penelitian ini dapat membantu guru BK serta pihak sekolah dan juga peneliti itu sendiri dalam mengembangkan strategi intervensi yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ke depannya. Selanjutnya itu ada kajian teori. Pada kajian teori ini sendiri saya memaparkan yang pertama itu ada motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana adanya suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Sedangkan prestasi belajar itu sendiri adalah suatu hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Yang didapat oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam penelitian ini sendiri saya mengambil teori dari Maslow. Teori Maslow ini memberikan pernyataan bagaimana siswa motivasi untuk belajar jika bagian bawah hierarki tidak terpenuhi, maka siswa tidak dapat mencapai tingkat berikutnya. Setiap level setelah dipenuhi memungkinkan siswa dapat memiliki kemampuan dan motivasi belajar. Dalam prestasi belajar sendiri, saya mengangkat
teori dari teori behaviorisme. Nah, behaviorisme ini sendiri berfokus pada hubungan antara stimulus dari lingkungan dan respon yang ditunjukkan oleh individu. Menurut teori ini, prestasi belajar adalah hasil dari penguatan positif dan negatif. Contoh dari teori behaviorisme ini adalah teori penguatan oleh B.F. Skinner yang menyatakan bahwa perilaku dapat dibentuk dan dipelihara melalui penguatan atau reward dan hukuman. Nah, untuk menguji hipotesis dalam penelitian saya ini, maka diubah menjadi hipotesis statistik. Yang menjadi H0 dalam penelitian saya ini adalah H0-nya menunjukkan tidak mempunyai pengaruh antara motivasi belajar peserta didik dengan prestasi belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Palembang. Sedangkan HA-nya menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara motivasi belajar peserta didik dengan prestasi belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Palembang. Saya menggunakan sampel dan juga populasi. Populasi merupakan sekumpulan karakteristik tertentu yang digunakan untuk menarik kesimpulan, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Metode penelitian ini saya lakukan di SMA. Metode penelitian menjelaskan bahwa saya melakukan penelitian ini di SMA Negeri 1 Palembang pada bulan Maret sampai April 2024. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian saya adalah siswa kelas 10.1, 10.2, dan 10.3 yang mengalami permasalahan kurangnya motivasi belajar. Sedangkan desain penelitian yang saya gunakan adalah desain penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan datanya saya menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner. Selanjutnya ada populasi. Dalam penelitian ini, populasi adalah peserta didik. Yang menjadi populasi dalam penelitian saya ini adalah peserta didik di SMA Negeri 1 Palembang, yaitu kelas 10.1 sampai kelas 10.3, yang berjumlah masing-masing kelas 35. Jadi untuk 3 kelas sebanyak 105 siswa. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proportional stratified random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan jika populasi yang anggotanya tidak homogen serta berstrata secara proporsional menurut Sitoyo dan Sodik 2015. Teknik ini merupakan cara agar setiap kelas di dalam populasi bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Besaran ukuran sampel yang akan diteliti dan diukur menggunakan rumus Lovin dengan taraf signifikasi sebesar 10%. Peneliti menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin sebagai berikut, yaitu N sama dengan N per 1 N dikali E kuadrat. Nah, dalam metode penelitian ini saya menggunakan beberapa teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu ada 3, uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian pemaparan proposal penelitian saya. Jika ada salah kata saya meminta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk pemaparan proposalnya. Di sini saya izin bertanya tentang proposal penelitiannya. Apa alasan saudari memilih judul penelitian ini? Baik, saya izin menjawab. Alasan saya memilih judul penelitian ini adalah pada saat saya melakukan observasi
pada saat saya melakukan kegiatan PLP atau praktik lapangan persekolahan pada bulan Maret sampai bulan April kemarin, saya melakukan observasi di sekolah di SMA Negeri 1 Palembang. Saat saya melakukan observasi di lingkungan sekolah tersebut, dan pada saat saya melakukan observasi tersebut, saya menemukan beberapa peserta didik yang mengalami permasalahan motivasi belajar. Yang seperti kita tahu bahwa di SMA Negeri 1 Palembang ini terkenal dengan segudang prestasi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Namun, ada sebagian kecil peserta didik di SMA Negeri 1 Palembang ini yang masih memiliki motivasi belajar yang cukup rendah. Maka dari itu saya mengangkat penelitian ini untuk saya jadikan seminar proposal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan saya yaitu yang mana yang termasuk ke variabel X dan variabel Y serta dependen dan independennya? Baiklah, terima kasih. Saya izin menjawab. Berdasarkan judul penelitian saya ini, yakni pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Palembang. Yang masuk ke variabel X itu adalah motivasi belajar, sedangkan yang termasuk kepada variabel Y adalah prestasi belajar. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Berdasarkan judul penelitian saya, yakni pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Palembang, yang termasuk ke dalam variabel X itu adalah motivasi belajar, sedangkan yang termasuk ke dalam variabel Y adalah prestasi belajar peserta didik. Nah, yang termasuk ke dalam variabel dependen itu adalah motivasi belajar peserta didik, sedangkan yang termasuk ke dalam variabel independen adalah prestasi belajar peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan saya adalah, mengapa saudari memilih metode penelitian korelasional? Baiklah, terima kasih. Saya izin menjawab. Mengapa saya mengambil metode penelitian korelasional ini? Karena metode penelitian korelasional ini sifatnya meneliti seberapa berpengaruh antara variabel yang sedang diteliti berdasarkan koefisien korelasi. Nah, berdasarkan judul penelitian yang saya ambil, kan saya menggunakan judul pengaruh. Jadi, menurut saya, judul pengaruh ini cocok untuk menggunakan metode penelitian korelasional, karena metode korelasional ini merupakan metode yang sifatnya meneliti seberapa berpengaruh antar variabel. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup untuk proposal penelitiannya. Baiklah, kita akhiri saja ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.